Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angguleli Handayani. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021, program studi Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan materi teks deskripsi. Doakan semoga berjalan dengan lancar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan disiapkan terlebih dahulu. Siap, gerak. Lincang depan, gerak. Tegap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Silahkan aktif, cuci tangan, kemudian memakai hand sanitizer. Ayo lanjut. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas langsung siapkan. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri hormat. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu Angguleli Handayani, biasa dipanggil Ibu Unggul. Ibu adalah guru bahasa Indonesia kalian yang akan mengajar kalian selama kelas 7. Dan silahkan dikeluarkan semua buku pelajaran, alat tulis, pena, pensil, segala macamnya dikeluarkan. Kemudian Ibu absen dulu sebentar ya. Aurel ada? Ibu. Kemudian Friska, Ibu. Kalidas, Ibu. Khalil, Ibu. Lydia, Ibu. Muhammad Afif, Hadir, Bu. Mevri Hilda, Ibu. Nurul, Ibu. Reviana, Ibu. Wahyunisi, Ibu. Winda nggak ada kabar? Izin. Oh, izin ya. Nanti kalau misalnya dia sakit, silahkan nanti jenguk ya pas sekolah. Yenina, yang tidak masuk, Winda izin ya. Nanti silahkan kalau sakit lebih dari 3 hari boleh kalian jenguk. Nah, bagaimana kabar kalian semuanya? Ya, sehat ya? Oke. Kalian harus bersyukur karena dalam masa pandemi ini kalian masih bisa belajar secara luring atau tatap muka dengan kalian tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu apa? Memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan menjaga jarak. Oke ya, memakai masker, mencuci tangan, kemudian apa lagi? Memakai hand sanitizer dan juga menjauhi kerumunan. Oke. Semoga kita selalu terhindar dari penyakit ini, jangan sampai kita terpapar ya. Amin. Nah,
Hari ini kita akan belajar tentang teks deskripsi, ya. Teks deskripsi. Teks deskripsi itu pernah, sebelum kita belajar teks deskripsi, Ibu mau tanya, kalian pernah ke pantai? Pernah. Oke. Apa yang bisa kalian deskripsikan dari pantai? Ombak, kemudian air lautnya, ya. Itu. Nah, dari pantai itu kalian bisa apa? Mendeskripsikan, ya, mendeskripsikan pantai. Nah, begitu juga dengan teks deskripsi. Teks deskripsi ini manfaatnya adalah mendeskripsikan suatu objek secara jelas, secara terperinci agar kalian atau membaca itu bisa apa yang ada dalam teks itu. Itu manfaat dari teks deskripsi. Nah, hari ini kita akan membahas teks deskripsi khususnya KD 31, yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang suatu objek atau peristiwa alam atau sosial di sekitar kita yang didengar dan dibaca. Tujuannya adalah yang pertama, kalian dapat menyimpulkan ciri teks deskripsi dengan tepat. Kemudian yang kedua, menyimpulkan jenis teks deskripsi pada teks yang dibaca dan didengar. Hari ini kita akan belajar binatang yang hidup di darat. Apakah kalian tahu binatang apakah itu? Ya, benar. Binatang itu adalah binatang kelinci. Kelinci adalah binatang yang hidup di darat. Bagian tubuh kelinci ada telinga, mata, hidung, mulut, bulu, dan kaki kelinci. Memiliki dua telinga yang panjang dan tegak ke atas. Kelinci memiliki dua mata yang sangat indah. Kelinci memiliki hidung yang sangat mungil. Kelinci memiliki mulut yang sangat kecil dan terdapat dua gigi di dalamnya. Kelinci memiliki bulu yang sangat lembut. Kelinci memiliki 4 kaki yang digunakan untuk melompat. Teman-teman, apakah kamu tahu makanan kelinci? Ya, benar. Makanan kelinci adalah sayuran, tetapi sayur yang paling disuka oleh kelinci adalah wortel. Nah, ini sekarang dari video di atas, mari kita jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah yang dideskripsikan dari video di atas? Kelinci. Kelinci. Apa yang dideskripsikan? Bagian-bagian tubuh kelinci dan makanannya. Bagian-bagian tubuh dan makanan si kelinci. Kemudian, apa ciri-ciri dari teks deskripsi? Nah, belum tahu? Kalau belum tahu, mari kita simak pelajaran berikut ini. Yang pertama, pengertian teks deskripsi. Pengertian teks deskripsi. Yang pertama, sebelum kita masuk ke teks deskripsi, Ibu mau tanya dulu, deskripsi itu apa sih? Ada yang bisa? Tevi? Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara rinci. Ya, itu teks deskripsi. Kalau deskripsi apa? Ada yang tahu? Ya, coba Imna. Deskripsi yaitu menggambarkan, menjelaskan, memaparkan suatu secara jelas. Ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara rinci, secara jelas, secara detail, yang bertujuan agar pembaca dapat merasakan apa yang kita alami. Itu pengertian dari teks deskripsi. Kemudian ciri-ciri umum teks deskripsi. Nah, tadi ini kita tanyakan ciri-ciri umumnya ada 3. Yang pertama apa? Ciri tujuan. Ciri tujuan. Yang kedua? Ciri objek. Yang ketiga? Ciri. Oke. Nah, ciri tujuan berarti teks deskripsi tersebut bertujuan menggambarkan atau melukiskan suatu objek. Kalau ciri objek yang dibicarakan
bagian-bagian objek. Nah, sekarang ada jenis-jenis teks deskripsi. Yang pertama berdasarkan tujuannya ada teks deskripsi eksplanatori dan teks deskripsi sugestif. Coba Nefri bacakan teks deskripsi eksplanatori. Teks deskripsi eksplanatori adalah teks yang bertujuan memberikan identifikasi atau informasi objek dan menciptakan agar pembaca dapat mengenalinya bila bertemu atau berhadapan dengan suatu objek. Sehingga teks deskripsi eksplanatori menggambarkan objek secara apa adanya, tanpa disertai opini penulis. Teks ini menggambarkan objek secara objektif. Kalau teks deskripsi sugestif, Afif? Teks deskripsi sugestif adalah teks yang berusaha untuk menciptakan suatu penglihatan terhadap objek melalui imajinasi para pembaca. Pengalaman atau objek itu harus menciptakan kesan atau interpretasi. Rangkaian kata-kata yang dipilih oleh penulis menggambarkan ciri, sifat, atau watak objek tersebut ditetapkan sugesti tertentu pada pembaca. Teks ini menggambarkan objek sesuai kesan penulis. Nah, begini bedanya. Kalau teks eksplanatori, dia menggambarkan teks deskripsi itu secara objektif, secara apa adanya, secara utuh, ya, secara objektif, tanpa adanya kesan si penulis. Kalau teks deskripsi sugestif adalah teks yang menggambarkan objek sesuai kesan penulis, ya, itu intinya. Nah, jadi kebalikan, kalau eksplanatori itu menggambarkan teks secara objektif, secara apa adanya. Kalau teks deskripsi sugestif dia menggambarkan objek sesuai kesan atau opini si penulis. Yang kedua, ada jenis teks deskripsi berdasarkan bentuknya. Ada dua ya. Ya, yang pertama ada teks deskripsi yang berdiri sendiri sebagai teks. Contohnya dalam suatu teks ya, dia benar-benar sebuah teks. Itu intinya berdiri sendiri. Ya. Yang kedua adalah teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain. Dia sudah membaur ke dalam atau sudah dideskripsikan ke dalam berbagai bentuk lain. Contohnya bisa terdapat pada cerpen, novel, dan lagu. Bisa juga terdapat dalam puisi, itu bisa. Kemudian jenis teks deskripsi berdasarkan objeknya ada berapa? Yang pertama Teks deskripsi tempat, teks deskripsi orang binatang, teks deskripsi waktu, dan teks deskripsi benda. Oke, kalau tempat berarti dia mendeskripsikan Sebuah tempat, kalau teks deskripsi orang atau binatang, orang atau binatang, ya mendeskripsikan orang atau binatang. Kalau waktu mendeskripsikan, waktu, kalau benda, deskripsikan benda. oke, lanjut. Nah, sekarang ada contoh teks deskripsi, yaitu contoh teks Parangtritis Nagindar. Coba dibacakan Lydia. Parangtritis Nagindar. Salah satu adalah wisata kota Yogyakarta adalah Pantai Parangtritis. Tepatnya Pantai Parangtritis berada di Kecamatan Kretek, Batu, daerah istimewa Yogyakarta. Pantai ini terletak sekitar 27 km arah selatan Yogyakarta. Pemandangan Pantai Parangtritis sangat mempesona. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Pantai bersih dengan buih-buih putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. Kemewahan pantai terasa sempurna di sore hari. Di sore hari, kita bisa melihat matahari terbenam yang merupakan saat sangat istimewa. Lukisan alam yang sungguh memesona. Semburat warna merah keemasan di langit dengan kilau air pantai yang tertimpa matahari sore menjadi pemandangan yang memukau. Rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore meliputi seluruh tubuh. Udah, ganti coba yang mana dia. Seakan terpikir kita menyaksikan secara perlahan matahari seolah-olah masuk ke dalam hamparan air laut. Banyaknya wisatawan yang selalu mengunjungi pantai Parangtritis ini membuat pantai ini tidak
tidak pernah sepi dari pengunjung. Di Pantai Parangtritis ini kita bisa menyaksikan kerumunan anak-anak bermain pasir. Tua muda menikmati embusan segar air angin laut. Kita juga bisa naik kuda ataupun angkutan sejenis andong yang bisa membawa kita ke area karang laut yang sungguh sangat indah. Nah sekarang, kalau satu dari belakang, mulai. Sama ini yang nampakkan fokusnya. Nah sekarang marilah kita jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, ciri objek. Teks deskripsi. Dari teks deskripsi di atas, objek yang dideskripsikan apa? Siapa yang tahu? Ya, Afif. Pantai Parangtritis. Kemudian ciri tujuan. Ya, Nurul. Menggambar keindahan Pantai Parangtritis. Ya, menggambarkan keindahan Pantai Parangtritis. Ciri isi, siapa? Ya, ayo. Ini tujuannya menggambarkan keindahan Pantai Parangtritis. Oke, yang rincian siapa yang bisa? Ya, Revi. Rinciannya itu keindahan fisik pantai, keindahan sore hari atau sunset, suasana keindahan orang di pantai. Perasaan terhadap objek. Ya, Halil. Bangga dan keindahan Pantai Parangtritis. Oke, yuk. Nah, mari kemudian jenis teks deskripsi. Berdasarkan tujuannya, teks deskripsi tersebut termasuk bagaimana? Siapa yang tahu? Ya, Netri. Sugesti. Berdasarkan objeknya? Ya, udah. Tempat. Ya, mendeskripsikan tempat. Yuk. Nah, apakah jawaban kalian sudah benar? Mari kita cek bersama-sama. Nah, jenis teks deskripsi berdasarkan ciri tujuan, ciri isi, dan jenis teks deskripsinya. Mari kita bahas sama-sama. Dari teks Parangtritis dan indah, objek yang dideskripsikan adalah Pantai Parangtritis. Pantai Parangtritis. Tujuannya? Menggambarkan keindahan Pantai Parangtritis. Menggambarkan keindahan Pantai Parangtritis. Tujuan teksnya? Menggambarkan keindahan Pantai Parangtritis. Menggambarkan keindahan Pantai Parangtritis. Rinciannya? Keindahan fisik pantai, keindahan sore hari atau sunset, suasana kegiatan orang di pantai. Ya, rinciannya yaitu merinci tentang keindahan fisik, keindahan di sore hari, dan suasana kegiatan orang di pantai. Perasaan terhadap objeknya bagaimana? Bangga dengan keindahan Pantai Parangtritis. Bangga dengan keindahan Pantai Parangtritis. Kemudian, kemudian teks deskripsi ini termasuk termasuk yang mana? Sugesti. Sugesti, betul. Kemudian Objek. teks deskripsi tadi dia termasuk mendeskripsikan tempat, orang atau benda? Tempat. Nah, itu ya. Bagaimana? Mudah bukan? Sekarang sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah paham? Sudah. Oke. Nah, sekarang Ibu akan membentuk kalian menjadi 4 kelompok. Satu kelompok terdiri atas 3 orang. Silahkan duduk sesuai kelompoknya di meja. Kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Di setor aja mejanya.
Oke. Nah, sekarang udah dibagi menjadi 4 kelompok. Silakan tetap menjaga jarak. Ini pembagian RKPD. Silakan tulis nama kelompok, kemudian jawabannya. Jangan lupa. Kemudian kalian bekerja sama, tidak ada yang tidak mengerjakan, semuanya ikut mengerjakan dan berdiskusi secara bersama-sama. Ya. Silakan dibagikan. Yang dirasakan. Oke, berarti yang rasa terhadap objek itu bapak terhadap objek sama kata sendiri. Isi kayaknya yang dari sana karena yang tabel ciri objek yang teks nomor 1 ini Pantai Sendiri. Nomor 2. Yang nomor 2 sosok air. Iya. Nomor 1 ya. Nomor 2. Ini nomor ini. Iya. Kedua, yang pertama tujuannya menggambarkan keindahan fisik. Yang rinciannya keindahan fisik pantai dan pemandangan di pantai. Yang kedua dari segi fisik dan sifat pantai. Tulis lagi nulisnya. Tulis ini ya jawabannya. Masih ditulis jawabannya sih. Nanti ditulis jawabannya. Tuliskan, tulis jawabannya. Tulis. Semuanya ikut bekerja, nggak ada yang ketawa-tawa.
yang dirasakan. Oke, berarti yang rasa terhadap objek itu Bapak terhadap objek sama kata sendiri. Isi kayaknya yang bisa dimakan. Rizka tulis jawabannya. Tulis. Semuanya ikut bekerja, nggak ada yang ketawa-tawa. Yang dirasakan. Oke, berarti yang isi kayaknya
Teks nomor 1 ini berdasarkan jawabannya berdasarkan dari teks 1 ya, pengenalan pancing gigi. Kalau teks nomor 2 berdasarkan teks 2 yaitu ayah panutanku. Begitu juga dengan ciri tujuan, ciri isi, deskripsi ya. Ya, Farel ada pertanyaan? Bisa ya. Kemudian Lydia, ada yang mau ditanyakan? Ya, udah paham ya. Kalau nomor 1 berdasarkan teks 1 yaitu pancing gigi. Kalau teks 2 ayah panutanku. Nanti kamu cari objek, tujuan, isi, kemudian jenis-jenisnya ya. Wahyu juga ya, Wahyu Nursi. Afif, bisa Afif? Gimana? Ya, nomor 1 ini jadi objeknya mencari dan teks 1 mana pancing gigi, teks 2 ayah. Kemudian nomor ini tujuan juga isi identifikasi ya, jangan lupa ya, teks 1 teks 2 satu ayah ya. Nah ini gimana? Pak Hidasi sudah? Ini nomor 1 gini. Teks nomor 1 ini berdasarkan jawabannya berdasarkan dari teks 1 ya, pengenalan pancing gigi. Kalau teks nomor 2 berdasarkan teks 2 yaitu ayah panutanku. Begitu juga dengan ciri tujuan, ciri isi, deskripsi ya. Ya, Farel ada pertanyaan? Bisa ya. Kemudian Lydia, ada yang mau ditanyakan? Ya, udah paham ya. Kalau nomor 1 berdasarkan teks 1 yaitu pancing gigi. Kalau teks 2 ayah panutanku. Nanti kamu cari objek, tujuan, isi, kemudian jenis-jenisnya ya. Wahyu juga ya, Wahyu Nursi. Afif, bisa Afif? Gimana? Ya, nomor 1 ini jadi objeknya mencari dan teks 1 mana pancing gigi, teks 2 ayah. Kemudian nomor ini tujuan juga isi identifikasi ya, jangan lupa ya, teks 1 teks 2 satu ayah ya. Nah ini gimana? Pak Hidasi sudah? Ini nomor 1 gini.
Oke, Ibu, itu ya. Sekarang saya maju presentasikan, nanti kelompok lain menanggapi, memberi pertanyaan, memberi jawabannya. Dan kelompok 2 dulu, ayo yang maju. Mana kelompok 2? Kelompok 2, ayo maju. Yuk, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Saya Lesiandu Enzani dari kelompok 2. Kami akan tabel ciri objek. Teks deskripsi pertama. Objek yang dideskripsikan yaitu pantai sendiri. Teks deskripsi kedua yaitu objek yang dideskripsikan adalah air. Tabel ciri tujuan. Contoh menggambar keindahan pantai Parangtritis. Teks deskripsi 1 tujuannya menggambarkan keindahan pantai sendiri. Teks deskripsi 2 tujuannya menggambarkan sosok ayah. Tabel ciri isi. Tujuan yang pertama menggambarkan keindahan pantai sendiri, misalnya keindahan fisik pantai dan pemandangan pantai. Perasaan terhadap objeknya berbeda dengan keindahan pantai sendiri. Teks deskripsi yang kedua, tujuannya menggambarkan sosok ayah. Rinciannya sosok ayah dilihat dari segi fisik dan sifat ayah. Perasaan terhadap objeknya bangga dengan sosok ayah. Tabel jenis teks deskripsi. Teks deskripsi yang pertama berdasarkan tujuannya yaitu sugesti dan berdasarkan objeknya yaitu tempat. Teks deskripsi yang kedua yaitu berdasarkan tujuan, sugesti dan objeknya orang atau binatang. Apakah ada kritik, saran, dan pertanyaan dari kelompok lain? Saya Siti Maulana Idris dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2. Apa sajakah ciri-ciri umum teks deskripsi? Ciri umum teks deskripsi ada 3. Yang pertama ciri tujuan, yang kedua ciri objek, dan yang ketiga ciri isi. Jadi kalau misalnya boleh juga dari depannya atau alat lain macam. Kepada kelompok 2. Berapa umur ayah dari teks deskripsi 2? Saya Dianjani kemudian pertanyaan dari Farida. Kelompok 3. Kelompok 1. Maaf. Umur
umur dari ayah kandunganku yaitu sekitar umur 54 tahun. Saya Indonesia Putri dari kelompok 4 yang bertanya kepada kelompok 3. Apakah yang dimaksud dengan teks eksplanatori? Teks deskripsi eksplanatori adalah teks yang bertujuan memberikan identifikasi atau informasi objek dan menciptakan agar pembaca dapat mengenalinya bila bertemu atau berhadapan dengan suatu objek, sehingga teks deskriptif eksplanatori menggambarkan objek secara apa adanya tanpa disertai opini penulis. Teks ini menggambarkan objek secara objektif. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan dan kritik saran dari kelompok lainnya. Terima kasih, mohon maaf atas kata-kata yang hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Identifikasi ciri objek, ciri tujuan, dan ciri isi teks deskripsi. Tabel ciri objek. Teks deskripsi 1. Objek yang dideskripsikan adalah pantai Senggigi. Teks deskripsi 2. Objek yang dideskripsikan adalah ayah. Tabel ciri tujuan. Teks deskripsi 1. Tujuannya menggambarkan keindahan pantai Senggigi. Teks deskripsi 2. Tujuannya menggambarkan sosok ayah. Tabel ciri isi. 1. Tujuannya menggambarkan keindahan pantai Senggigi. 2. Menggambarkan sosok ayah. Rincian. 1. Keindahan sisir pantai dan pemandangan di pantai. 2. Sosok ayah dilihat dari segi fisik dan sifat ayah. Perasaan terhadap objek. 1. Bangga dengan keindahan pantai Senggigi. 2. Bangga dengan sosok ayah. Tabel jenis teks deskripsi. 1. Berdasarkan tujuan, yaitu sugesti. Berdasarkan objek, yaitu tempat. 2. Berdasarkan tujuan, yaitu sugesti. Berdasarkan objek, yaitu orang atau binatang. Adakah kritik, saran, dan pertanyaan dari kelompok lain? Saya Sarjani ingin bertanya kepada kelompok 3. Berdasarkan objeknya teks deskripsi dibagi menjadi objek. Ya, saya ingin mempelajari dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan dari awal. Jenis teks deskripsi berdasarkan objeknya. 1. Teks deskripsi tempat. 2. Teks deskripsi orang atau binatang. 3. Teks deskripsi waktu. 4. Teks deskripsi benda. Ya. Saya Khalil Zaki Akbar dari kelompok 1 akan menanyakan pertanyaan kepada kelompok 3. Bagaimana postur tubuh ayah pada teks deskripsi kedua? Postur tubuh ayah pada teks deskripsi kedua adalah duduk sedang. Saya dari kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 3, yaitu pengertian dari teks deskripsi sugestif apa ya? Teks deskripsi sugestif adalah teks yang berusaha untuk menciptakan suatu penghayatan terhadap objek melalui imajinasi para pembaca. Pengalaman atau objek itu harus menciptakan pesan atau interpretasi.
Rangkaian kata-kata yang dipilih oleh penulis menggambarkan ciri, sifat atau watak objek tersebut, diciptakan sugesti tertentu pada pembaca. Teks ini menggambarkan objek sesuai kesan penulis. Ada pertanyaan lainnya? Jika tidak ada, sekian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 1. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tabel ciri objek. Tes deskripsi 1. Objek yang dideskripsikan adalah pantai Sebu Gigi. Tes deskripsi 2. Objek yang dideskripsikan adalah ayah. Tabel ciri tujuan teks deskripsi yang tujuan teks 1 yaitu menggambarkan keindahan pantai Sebu Gigi. Tujuan kedua dari teks kedua yaitu menggambarkan sosok ayah. Tabel ciri teks deskripsi 1. Tujuan menggambarkan keindahan pantai Sebu Gigi. Tujuan keindahan pantai dan pemandangan pantai. Rasa terhadap objek berbeda dengan keindahan pantai Sebu Gigi. Tabel ciri teks deskripsi 2. Tujuan menggambarkan sosok ayah. Rincian sosok ayah dilihat dari segi fisik dan sifat ayah. Perasaan terhadap objek berbeda dengan sosok ayah. Tabel jenis teks deskripsi. Teks deskripsi pertama berdasarkan tujuan, sugesti berdasarkan objek, tempat. Teks deskripsi kedua berdasarkan tujuan, sugesti berdasarkan objek, orang atau binatang. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, silakan. Saya Nurul Iza dari kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 1. Di mana pantai Senggigi berada? Saya Khalil Zaki Akbar dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pantai Senggigi terletak di Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya Fitri dari kelompok 3 ingin bertanya. Apa rincian dari tes deskripsi 2? Saya bisa akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Rincian dari tes deskripsi 2 adalah sosok ayah tidak dari segi fisik dan sifat ayah. Saya Lydia dari kelompok 4 ingin bertanya. Jenis teks deskripsi berdasarkan tujuannya dibagi menjadi berapa bagian dan apa saja? Jenis teks deskripsi berdasarkan tujuannya dibagi menjadi 2 yaitu teks deskripsi eksplanatory dan deskripsi sugesti. Sekian dari hasil presentasi kami dan terima kasih atas pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 4.
kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok 6. Yang pertama soal akan dibacakan siapa berkata. Tabel ciri objek teks deskripsi 1. Objek yang dideskripsikan adalah pantai Sendigi. Deskripsi 2. Objek yang dideskripsikan adalah sosok ayah. Teks deskripsi 1 memiliki tujuan menggambarkan keindahan dan keunikan pantai Sendigi. Dan dari teks deskripsi kedua tujuannya yaitu menggambarkan tentang sosok ayah. Tabel ciri isi. Yang pertama tujuannya adalah mendeskripsikan pesona pantai Sendigi. Yang kedua tujuannya menggambarkan sosok ayah. Rincian dari teks deskripsi yang pertama adalah keelokan pantai Sendigi, garis pantai menarik dan kesejukan air pantai membuat suasana tenang dan tentram yang dirasakan. Perasaan terhadap objek adalah bangga terhadap seluruh pesona pantai Sendigi. Yang kedua, rinciannya adalah fisik ayahnya yang kelihatan mengerikan dan sifat sang ayah membuat anaknya kagum. Perasaan terhadap objek yang teks deskripsi yang kedua adalah kagum dengan sosok ayah. Tabel jenis teks deskripsi. Teks deskripsi pertama mempunyai berdasarkan tujuan, ia termasuk dalam sugesti berdasarkan objek tempat. Teks deskripsi 2 berdasarkan tujuan, ia termasuk sugesti berdasarkan objek, ia termasuk orang atau binatang. Berdasarkan presentasi kami, apakah ada pertanyaan dan kritikan dari kelompok lain? Ya, boleh. Yang mematahari indikasi dari kelompok 2 yang bertanya kepada kelompok 4. Bagaimana bentuk fisik ayah di teks deskripsi kedua? Bentuk fisik ayah pada teks deskripsi kedua yaitu berpostur sedang, rambutnya putih beruban, dagunya terdapat bekas cukur jenggot putih, kulit ayahnya kuning langsat, wajah ayahnya tipikal Batak dengan rahang yang kuat, hidungan satria tidak besar, mata tajam hitam, dan dengan alis tebal. Seperti itulah bentuk fisik ayahnya. Ya. Ya, Krista. Saya secara kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 4. Berdasarkan bentuknya teks deskripsi dibagi menjadi. Saya Aurel Salviani dari kelompok 4 akan menjawab. Berdasarkan bentuknya teks deskripsi dibagi menjadi 2, yaitu teks deskripsi menjadi bagian dari sendiri atau teks deskripsi yang murni atau utuh, dan yang kedua adalah teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain. Saya Afif dari kelompok 3 akan bertanya. Sebutkan jenis teks deskripsi berdasarkan objeknya. Berdasarkan objeknya, teks deskripsi terbagi menjadi 4, yaitu teks deskripsi 4, teks deskripsi orang atau binatang, teks deskripsi waktu, dan teks deskripsi benda. Sekian hasil dari presentasi kami dan pertanyaan dari kelompok lain. Bila ada salah, mohon dimaafkan dan terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Oke, mari kita bahas bersama-sama. Nah, sebelumnya mari kita baca dulu teks 1 dan teks 2. Silahkan Priska, coba dibacakan teks 1. Pesona Pantai Sendigi. Pantai Sendigi merupakan salah satu wisata andalan di Jawa Barat. Pantai Sendigi sangat indah. Pantai Sendigi terletak di Kecamatan Batu Layar, Duduknya beda, yang enggak, jangan nyender. Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pantai Sendigi merupakan pantai dengan garis pantai terpanjang. Pemandangan bawah laut Sendigi juga menakjubkan. Pura Bolong menjadi pelengkap wisata di Pantai Sendigi. Memasuki bibir Pantai Sendigi, kita akan disambut angin pantai yang lembut dan udara yang segar. Angin lembut terasa mengelus kulit. Garis pantai Sendigi yang panjang dengan gradasi warna pasir putih dan hitam membuat keindahan pantai ini semakin menarik. Ombak yang tenang di pantai ini membuat rasa tenteram semakin lengkap. Dari kejauhan, tampak hamparan permadani biru toska terpadu dengan hiasan buih-buih putih bersih. Sungguh elok pemandangan pantai ini. Bukit-bukit tangguh nampak menjadi latar bagian pantai. Pantai Sendigi dengan pesonanya benar-benar seperti lukisan di kanvas alam yang luas terbentang. Teks 2. Mevri,
ayah panutanku. Ayahku bernama Abu Salman. Ayah berpostur sedang, berumur sekitar 54 tahun. Rambutnya putih beruban. Di dagunya terdapat bekas cukur jenggot putih di dagunya. Kulit ayahku kulit langsat, kuning langsat. Wajah ayah tipikal Batak dengan rahang yang kuat dan hidung mancung tapi agak besar. Matanya hitam tajam dengan alis tebal. Sepintas ayahku seperti orang India. Meskipun kelihatan mengerikan, ayahku orang yang sabar. Wajahnya teduh dan selalu tersenyum menghadapi masalah apapun. Ya, ayahku adalah orang yang paling sabar yang pernah aku kenal. Tidak pernah terlihat marah-marah atau membentak. Beliau selalu menunjukkan perasaan lewat gerakan bermakna di wajahnya. Jika melihat anaknya membandel, ayah hanya menggeleng sambil berkata lirih untuk membuyutnya. Sudah? Sudah. Oke. Nah, sekarang sekarang mari kita bahas bersama-sama. Teks 1 itu teks apa sih? Teks pesona pantai Apa? Teks 1 teks yang mana? Teks 1 teks yang mana? pesona Teks gigi. Teks 2? ayah panutanku. Ayahku panutanku. Sekarang berdasarkan objek teks 1, objeknya apa yang dideskripsikan? Pantai sendiri. Ya, betul, pantai sendiri. Kalau teks 2 apa yang dideskripsikan? Ayah. Sekarang tujuannya. Tujuan dari teks deskripsi yang pertama apa? Menggambarkan keindahan pantai sendiri. Ya, betul. Menggambarkan keindahan pantai sendiri. Teks 2 tujuannya menggambarkan apa? Menggambarkan sosok ayah. Ya, betul sekali, pintar sekali anak ibu. Nah, selanjutnya berdasarkan ciri isi. Berdasarkan ciri isi ada tujuan, rincian, dan perasaan. Teks 1 tujuannya apa? Menggambarkan keindahan pantai sendiri. Ya, menggambarkan keindahan pantai sendiri. Rincian dari teks 1? Keindahan fisik pantai dan pemandangan di atas. Ya, merinci tentang keindahan fisik dan pemandangan di Pantai. pantai apa? Pantai sendiri. Perasaan terhadap objek pada teks 1 yaitu Bangga terhadap keindahan pantai sendiri. bangga dengan keindahan pantai sendiri. Nah, itu dari teks 1. Sekarang dari teks 2. Tujuan dari teks 2 itu apa? Menggambarkan sosok ayah. Ya, pintar sekali menggambarkan sosok ayah. Yang kedua, rincian dari teks yang kedua. Sosok ayah yang dilihat dari segi fisik dan sifat ayah. Ya, sosok ayah dilihat dari segi fisik dan Sifat sifatnya atau sifat ayah. Perasaan terhadap objek pada teks 2. Bangga dengan sosok ayah. Ya, bangga dengan sosok ayah. Sekarang jenis-jenis teks deskripsi berdasarkan tujuannya. Kalau teks 1 itu termasuk teks apa? Sugesti. Teks 2? Sugesti. Ya, teks 1 dan teks 2 sama-sama teks deskripsi Sugesti. sugesti. Berdasarkan objeknya, teks 1 Tempat. teks deskripsi Tempat. Kalau teks yang kedua, Orang atau binatang. ya mendeskripsikan orang atau Binatang. Nah, sekarang kesimpulan. Kesimpulannya dari pembelajaran hari ini, kesimpulan dari pembelajaran hari ini yang pertama tentang pengertian teks deskripsi adalah apa? Ya, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara rinci atau jelas atau terperinci yang bertujuan agar pembaca dapat merasakan apa yang kita Alami. Kemudian ciri umum teks deskripsi ada ciri tujuan, ciri objek, dan ciri isi. Ciri tujuannya berarti bertujuan menggambarkan atau melukiskan diri subjek. Ciri objeknya
menggambarkan objek yang dibicarakannya itu apa, kemudian isinya itu diperinci bagian-bagian isinya itu apa aja. Lanjut. Sekarang jenis teks deskripsi berdasarkan tujuannya ada berapa? Ada 2. Yaitu Teks deskripsi explanatory dan teks deskripsi sugestif. ya, teks deskripsi explanatory dan teks deskripsi Sugestif. Apa perbedaannya? Perbedaan teks deskripsi Nah, explanatory. coba ibu mau tanya, Aurel, apa perbedaan antara explanatory dan sugestif? Teks deskripsi explanatory adalah teks yang menggambarkan sebuah objek secara objektif tanpa ada hubungannya dengan pesan penulis. Sedangkan teks deskripsi sugestif adalah teks yang berusaha untuk menciptakan suatu objek secara kesan atau pesan dari penulis. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Aurel. Kalau explanatory dia teksnya menggambarkan objek secara objektif atau apa adanya. Kalau teks deskripsi sugestif berarti menggambarkan objek sesuai kesan atau opini si Penulis. Yuk. Sekarang jenis teks deskripsi berdasarkan bentuknya ada berapa? 2. Dua, yaitu yang pertama Teks deskripsi menjadi teks sebagai teks deskripsi yang berdiri sendiri. Yang kedua teks deskripsi menjadi bagian dari teks lain. ya yang jadi bagian lain. Yuk. Kemudian jenis teks deskripsi berdasarkan objeknya ada berapa? 4. Nah, yang pertama Rizka, Teks deskripsi keempat. yang kedua Wahyu Ningsih, Teks deskripsi orang atau binatang. yang ketiga Nefri, Teks deskripsi waktu. yang keempat Lydia. Teks deskripsi benda. Ya, itu ya. Lanjut. Oke. Nah, sampai di sini adakah kesulitan atau hambatan atau yang tidak dimengerti? Tidak ada, Bu. Apakah sudah cukup? Sudah, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke. Sebelum karena kalian tidak ada pertanyaan, jadi ibu mau tes nih, tes seberapa paham sih kalian dengan pelajaran hari ini? Ya, ibu bagikan tes sumatris pilihan ganda 5 soal. Ibu kasih waktu 5 bentar aja ya 5 menit ya. Silakan dikerjakan. Nah, silakan diisi, dikerjakan dengan teliti, dengan benar. Tulis apa jawabannya. Semuanya harus tulis. Jangan berisik, gak usah ngobrol, Raffi.
Udah siap, Nefri? Gimana? Siap untuk Siap apa ya? Lurus. Oke, udah. Dan yang sudah selesai boleh dikumpulkan LKPD dan tes tertulisnya satu kelompok satu orang aja perwakilan. Yang ini LKPD mati. Gimana lagi? Ya, mana lagi? Mana yang Nah, sebelumnya kita bahas dulu beberapa soalnya. Nomor 1, coba siapa itu sebelah Rizka apa? Alinda, coba dibaca nomor 1 apa? Sambil dijawab, kamu jawab. Nggak nampak, nggak jelas. Sip. Asik. dari 2 tes. Nomor 1. Tes yang bertujuan untuk menggambarkan suatu objek baik benda mati maupun makhluk hidup sehingga orang lain seakan-akan melihat, mendengar, dan merasakan hal yang digambarkan adalah teks deskripsi. Yang betul apa? Deskripsi. Ya, betul ya. Teks yang bertujuan untuk menggambarkan suatu objek baik benda mati maupun makhluk hidup sehingga orang lain seakan-akan dapat melihat dan merasakan hal yang digambarkan adalah teks deskripsi. Betul. Nomor 2. Halil. Baca dulu teksnya Halil. Teks 1. Bagas kelinci. Kelinci bernama Bagas. Kunamakan Bagas karena aku berharap kelinci kesayanganku itu selalu sehat dan bugar. Bagas memiliki bulu yang lebat dan putih, bersih. Matanya coklat seperti madu. Matanya jernih menyejukkan untuk dipandang. 2. Tenggelamnya kapal Pandermi. Senja hari, Zainuddin merenung di balik jendela kamarnya yang terbuka. Jendela itu menghadap ke arah laut, dan di laut itulah matahari terlihat sudah mulai terbenam. Langit yang semula berwarna biru secara perlahan berubah warna menjadi kuning kemerahan hingga kemudian
Nomor 2, Nurul apa nomor 2? nomor 2 Nurul. Dari dua teks yang disajikan, jenis teks deskripsi yang berdiri sendiri adalah teks B2. Betul? Apa yang betul dirinya? Satu ya. Kalau teks 1 adalah teks yang berdiri sendiri, yaitu jawabannya adalah A, nomor 1. Nomor 1 kan adalah apa? Bagas. Iya, betul. Ya, jawabannya nomor 2 adalah yang A ya, nomor 1. Nomor 3. Yang 5. Dari dua teks yang disajikan, jenis teks deskripsi yang merupakan bagian dari teks lain adalah teks 2. Yang apa itu optionnya? B. Iya. Yang betul nggak nomor 3? Betul. Ya. Nah, kalau nomor 1 itu adalah teks yang berdiri. Kalau yang teks 2 adalah teks yang merupakan bagian dari teks lain. Kapal tenggelamnya kapal Vanderbijl itu termasuk apa ya? Cerita atau novel? Oh, novel. Makanya sudah termasuk bagian dari teks lain. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang kurang dipahami atau kurang dimengerti? Tidak ada. Oke. Nah, tadi ya kalian sudah melakukan tugas, mengerjakan tugas dengan baik, presentasi, bertanya jawab, berdiskusi dengan baik. Ibu apresiasi atas semua itu. Berikan tepuk tangan untuk semua. Nah, tapi tadi ada yang kurang. Karena apa? 1, ketika kawannya berdiskusi, kalian ibu lihat kalian masih ada yang berbicara di belakang. Kemudian yang kedua, tadi ketika kalian di depan, ada yang membacanya terlalu cepat. Ada tadi ya yang membacanya terlalu cepat. Ya, bacanya pelan-pelan saja, jangan terburu-buru. Nah, itu koreksi ibu. Nah, selebihnya kalian sudah bagus. Kalian sudah bisa menjawab tes sumatif dengan benar. Hanya tadi 1 aja yang salah. Kemudian menjawab pertanyaan kelompok dengan baik dan benar, bisa bertanya dengan baik, bertanya jawab dengan baik dan benar, itu sudah luar biasa, sudah apresiasi, sudah semuanya anak-anak ibu ini sudah termasuk anak-anak yang pintar ya. Ya, beri tepuk tangan untuk kalian semua. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan berguna bagi kalian semua. Nanti apabila ada yang kurang paham atau yang tidak dimengerti, silahkan dipelajari lagi. Dan kedepannya silahkan dalam berdiskusi itu sikap disiplinnya ya, kemudian bagaimana ke depannya, jangan lupa ya, sikap disiplin, tanggung jawabnya jangan lupa. Nah, untuk kegiatan selanjutnya kalian akan menyampaikan, kalian akan belajar tentang untuk kegiatan selanjutnya kalian akan mempelajari tentang menjelaskan isi teks deskripsi tentang sesuatu objek, budaya atau peristiwa alam atau sosial di sekitar kalian yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis dan visual. Itu pelajaran selanjutnya. Silahkan kalian pelajari bukunya, materinya. Kalau pada pertemuan selanjutnya kita bahas itu, ya. Dan pada pembelajaran selanjutnya ibu harap kalian lebih baik dari yang pembelajaran hari ini, ya. Oke? Baik, Bu. Oke. Sudah. Sekian pembelajaran hari ini. Apabila ada kurang dan lebihnya, ibu mohon maaf. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik, bertanggung jawab dan disiplin. Dan silahkan kalian bersiap-siap pulang. Jangan dimasukkan buku segala macam.
Udah silakan. Sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas kalian. Oke, sudah siap? Siap gerak. Oke, yuk. Siap gerak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri hormat. Selamat